Shalom sahabat-sahabat STM yang terkasih, bertemu lagi bersama saya Willy Novianto Nugroho dari Paroki Santo Agustinus Purbalingga. Hari ini tanggal 11 Agustus 2023. Saya akan bagian sharing yang saya ambil dari bacaan Injil hari ini, Matius 16 ayat 24 sampai 28. Dan ayat yang sangat berkesan yaitu Matius 16 ayat 24 yang berbunyi begini. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bacaan Injil hari ini menceritakan pada kita bahwa kita sebagai murid Kristus harus bagaimana. Bagaimana kita mengikuti Yesus. Ada 3 hal dalam mengikuti Yesus. 1, menyangkal diri. 2, memikul salib. 3, mengikuti Yesus. Menyangkal diri itu mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Misalkan kita disakiti. Kalau kita disakiti, kehendak kita pengennya membalas. Pengennya memberi pelajaran pada orang yang menyakiti kita. Kita jadi orang benci dan dendam pada orang itu. Tapi kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, berarti kita harus melepaskan pengampunan. Malah kita disuruh mendoakan orang yang menyakiti kita. Tapi kalau kita bisa mengampuni orang itu, karena ada kekuatan dari Roh Kudus yang memberi kita mau melepaskan pengampunan. Karena kita melihat Yesus sudah lebih dulu mengampuni kita. Bapak Ibu, kalau kita bisa mengampuni orang itu, berarti kita sudah mengikuti kehendak Tuhan. Berarti kita sudah bisa menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Kita sebagai murid Kristus harus memikul salib. Dalam hidup kita, ada yang menjadi suami, menjadi istri, menjadi pelayan hamba Tuhan, menjadi orang tua. Bagaimana kita menjadi suami yang tetap setia pada istri kita. Dan bagaimana istri tetap setia menjadi penolong bagi suami. Bagaimana kita menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang tetap setia melayani Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang tua yang tetap setia memikul tanggung jawab sebagai orang tua yang memberikan nafkah pada anak-anak, melayani anak-anak. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih. Kalau kita sudah bisa memikul tanggung jawab kita sampai akhir hidup kita, berarti kita sudah memikul salib kita. Meskipun banyak tantangan, banyak kesakitan, banyak penderitaan, banyak tekanan, masalah, tapi kita tetap setia memikul tanggung jawab kita. Berarti kita bisa belajar bagaimana memikul salib kita menjadi murid Kristus yang tetap setia. Bapak Ibu, yang ketiga, bagaimana kita menjadi murid Kristus yang selalu mengikuti Yesus. Kita menjadi murid Yesus yang tetap setia. Yesus sebagai juru selamat kita. Ada orang lain bilang ini lebih baik, ini lebih baik. Kita tetap setia. Yesus sebagai juru selamat kita. Kita mau mengikuti Yesus. Kita mau belajar pada Yesus. Kita mau mengikuti karakter Kristus. Sehingga karakter-karakter kita menjadi karakter seperti Yesus. Karakter yang penuh lembah lembut, rendah hati, penuh kasih, bisa mengendalikan diri, dan lain-lain yang sesuai dengan karakter Kristus. Kalau kita bisa mengikuti Yesus, berarti karakter kita juga mengikuti karakter Kristus. Bapak Ibu, Saudara kasih, saya punya sharing begini. Waktu saya ditipu oleh saudara saya terkena uangnya saya diambil orang lain. Rasanya saya kesel banget. Saya dagang, uang saya ditipu orang lain. Akhirnya saya tahu ternyata saudara saya yang punya ide itu. Saya marah sekali. Terus saya sampai urusan kantor polisi. Di sana dia mengakui bahwa dia menyuruh orang itu untuk menipu saya. Waduh, saya marah sekali. Langsung saya mau lempar kursinya pada saudara saya itu.
Tapi polisinya menahan, jangan. Aduh, akhirnya saya bilang pada mereka, wis lah, kalian tidak mau bayar, kalian tidak mau membayar uang itu, ya sudah. Saya pulang, saya jadi orang benci, dendam pada saudara saya itu. Saya jadi orang yang, pengen balas gitu. Tapi waktu saya berdoa, Bapa kami, ampuni dosa saya, seperti saya mengampuni dosa orang lain. Tidak bisa Bapak Ibu. Doanya hambar sekali. Aduh Tuhan, saya suruh ngampuni dulu. Iya, kamu harus ngampuni dulu. Waduh Tuhan, saya nggak bisa mengampuni. Dia yang menyakiti saya. Saya nggak bisa Tuhan. Tapi, kalau saya terus tidak mengampuni, saya jadi orang yang terpenjara. Sakit saya jadi orang yang dendam. Okelah Tuhan, bagaimana caranya? Akhirnya Roh Kudus menuntun saya untuk memanggil dia dan mengampuni dia. Waktu saya ketemu dia, saya panggil namanya, saya kasih pengampunan. Saya salami dia, ya puji Tuhan. Saya bilang, Tuhan, terserah kamulah. Uang saya nggak kembali, nggak apa-apa. Semua terserah kamu. Puji Tuhan, yang penting saya belajar mengampuni. Saya belajar mengikuti kehendak Tuhan dan bukan kehendak saya. Di Tuhan saya bisa mengampuni. Saya merasa lega sekali. Dan saya tidak mau mikir lagi tentang saudara saya itu. Bapak Ibu, saudara terkasih, ayat firman hari ini sungguh menguatkan saya. Bagaimana saya tetap setia menjadi murid Kristus. Saya mau belajar bagaimana menyangkal diri, mengikuti kehendak Tuhan bukan kehendak saya. Bagaimana saya memikul tanggung jawab saya, memikul salib saya sebagai suami yang tetap setia bagi keluarga, bagi istri saya. Bagaimana saya menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang tetap setia melayani Tuhan. Bagaimana saya terus belajar mengikuti Yesus, terus mengikuti karakter Kristus, mengubah karakter-karakter yang tidak baik menjadi karakter Kristus. Hari ini ayat ini sungguh menguatkan saya. Bapak Ibu, semoga sharing saya bisa menguatkan Bapak Ibu juga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.